Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Seorang pria berusia 22 tahun asal Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ditangkap usai membunuh ibu kandungnya sendiri. Mirisnya, pelaku tega membunuh ibunya hanya karena sakit hati, sering dimarahi oleh sang ibu. Seorang pemuda asal Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah bernama Muhammad Fadli Sukamto, 22 tahun, ditangkap usai membunuh ibu kandungnya sendiri, Wati, 44 tahun. Fadli tega membunuh ibunya diduga karena sakit hati, sering dimarahi oleh korban. Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa 21 November 2023, peristiwa pembunuhan terjadi di kediaman mereka di Jalan Ahmad Yani, Desa Pandusan Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada pada hari Minggu 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 16.30 tersangka masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju kamar korban, yang mana pada saat itu korban sedang duduk di pojokan kasur sambil main handphone sehabis sholat, yang mana kemudian tersangka duduk di samping kiri korban dan terjadi percakapan. Di situ korban mengatakan, kalau tersangka anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama, kamu bukan anakku. Yang membuat tersangka langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, yang mana kemudian setelah itu tersangka memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali, yang mana setelah itu kemudian tersangka menjatuhkan tubuh korban di lantai kamar dengan cara ditarik yang menyebabkan korban terlungkup. Dan pada saat korban mau bangun dari belakang, tersangka memukul lagi pada bagian belakang kepala korban sebanyak 4 kali dan samping kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan setrika. Setelah itu menggunakan tangan kanan 2 kali, yang mana pada saat itu tersangka melihat darah sudah banyak di lantai kamar. Kemudian setelah itu tersangka pergi ke dapur. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat menunggui mayat korban sebelum akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku diketahui sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Semarang. Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolres Kota Waringin Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi menjerat pelaku dengan dugaan pembunuhan berencana, mengingat pelaku pulang dari Semarang ke Kota Waringin Barat dan akhirnya melakukan pembunuhan. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subpasal 338 KUHP, atau pasal 44 ayat 3, junto pasal 5 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Tim Humas Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, saat ini kita sudah terhubung dengan AKBP Bayu Wicaksono, Kapolres Kota Waringin Barat. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang Mbak Ratu, salam presisi. Pak, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri ini, Pak? Baik, saya jelaskan secara singkat Mbak Ratu. Jadi bahwasannya benar yang tadi disampaikan dalam rilis berita, tersangka ini merupakan seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu kota, yaitu di Kota Semarang. Ini pada tanggal 17 November setelah menerima telepon, ini berangkat menuju ke Surabaya. Terus selanjutnya naik pesawat menuju Pangkalan Bun, yaitu pada masih tanggal 17 November, yang kemudian sempat nginap 1 malam di Pangkalan Bun sebelum pulang ke rumah. Nah, pada saat tanggal 18 pulang ke rumah ini, tersangka
tanpa diketahui oleh orang tuanya ataupun korban, ini datang ke rumah tanpa melalui pintu depan atau masuk ke rumah. Tapi tersangka ini mendatangi atau tidur di barakan belakang rumah daripada korban atau milik orang tuanya. Setelah itu tanggal 19 sore tepatnya, yaitu pukul 16.30, tersangka yang capek, istirahat, tidur dari pagi sampai siang, bangun sore, ini langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar korban. Di sana sempat terjadi pembicaraan antara pelaku atas nama Muhammad Fadli Sukmanto ini dengan korban yang notabene-nya ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri atas nama Wati. Di situ pelaku mendengar bahwasannya korban mengatakan kepada pelaku bahwasannya tersangka ini merupakan anak Dajjal, otakmu dipakai atau enggak? Kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama. Dengan kata-kata tersebut, pelaku sakit hati. Selanjutnya pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Korban langsung jatuh karena selain dipukul juga dijatuhkan oleh pelaku. Kemudian korban dipukul kembali oleh pelaku, tidak puas di situ, langsung dipukul kembali dengan menggunakan setrika yang kebetulan ada di kamar korban. Nah, tidak puas memukul dengan tangan kosong dan setrika, ini pelaku pergi ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Sehingga setelah masuk kembali ke dalam kamar, pelaku langsung menggorok leher daripada korban. Sampai dengan pelaku sudah tidak bernapas lagi. Korban sudah tidak bernapas lagi. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat termenung dan mengunci kamar bersama dengan korbannya, merenung, tidak sadarkan diri, hingga akhirnya pelaku terbangun. Langsung pelaku sempat membersihkan diri di kamar mandi daripada rumah orang tuanya itu. Kemudian pelaku keluar. Semalam pelaku ini sempat bermalam di suatu tempat sebelum akhirnya nanti pelaku menyerahkan diri, yaitu pada tanggal 20 November 2023, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ke Polsek Pangkalan Lada. Demikian Mbak kronologi singkat yang perlu kami sampaikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan daripada Mbak Ratu. Baik, Pak Bayu, selain sakit hati, adakah motif lain dari pelaku membunuh ibu kandungnya sendiri ini, Pak? Baik, setelah kami lakukan penangkapan, pasca menyerahkan diri kita tangkap, kami langsung melakukan pemeriksaan secara intensif. Di sini kami mendapatkan informasi bahwasannya sakit hati daripada pelaku ini sudah dialaminya sejak lama. Jadi tidak hanya hari itu saja, sebelumnya melalui telepon maupun secara langsung pada saat bertemunya pelaku dengan korban, ini ibu daripada pelaku selalu mengumpat atau menyampaikan hal-hal yang tidak enak terkait dengan pelaku. Nah, di sini timbul sakit hati. Kalau untuk motif yang lain saat ini masih kita dalami, apakah ada motif-motif yang lainnya selain sakit hati itu. Sementara ini motifnya baru kita temukan yaitu sakit hati. Ya. Nanti kita akan juga lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Kalau untuk pelapor yaitu orang tua bapaknya ini sudah kita lakukan pemeriksaan, nanti kita juga akan dalami dengan pemeriksaan saksi-saksi. Baik itu kepada adik pelaku maupun saksi-saksi yang ada di keluarga pelaku dan tetangga. Barusan Anda katakan pelapor adalah bapak dari pelaku dan juga adik-adik dari pelaku itu akan diperiksa sebagai saksi. Itu artinya pelaku memiliki saudara kandung dan sebetulnya di mana
para anggota keluarga korban ini pada saat terjadinya pembunuhan, Pak? Ya, perlu kami jelaskan kalau untuk adik pelaku kebetulan ini juga kuliah di Semarang. Ini sama-sama kuliah di luar kota, sedangkan bapak daripada pelaku ini ada di rumah namun punya keterbatasan karena matanya ini punya penyakit rabun, ya, penyakit rabun, sehingga pada saat kejadian ini orang tuanya atau bapaknya ini berada di depan, yaitu sedang menjaga warung. Nah, TKP-nya di kamar ini ada di belakang, sehingga terjadinya penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini tidak diketahui. Bahkan sesuai dengan penyampaian pelaku kepada kami, korban ini sempat berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Sehingga pelaku bisa dengan leluasa untuk melaksanakan aksi kepada ibunya. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Pak? Ya, pesan kami tentunya sebagai aparat kepolisian, kami menghimbau kepada masyarakat banyak untuk tetap menjaga hubungan komunikasi silaturahmi yang baik antara sesama dan juga dapat melaporkan hal-hal yang nantinya memiliki potensi mengganggu Kamtibmas, mengganggu keselamatan diri dan juga keamanan kepada pihak kepolisian, baik Polres maupun Polsek terdekat, sehingga kami dapat melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dengan bersama-sama untuk menemukan solusinya. Dan khusus untuk masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat juga kami menghimbau tetap sama-sama kami menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita sama-sama cintai ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Bayu Wicaksono, Kapolres Kota Waringin Barat telah bergabung bersama kami dalam Presisi Siang. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.